Halo semua, balik lagi nih sama kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget seliweran di berita investasi, tapi jujur aja kadang bikin pusing. Aksi korporasi. Tapi tenang, setelah dengerin bahasan ini, kamu bakal jauh lebih ngerti apa artinya buat portofolio kamu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pernah gak sih kamu lagi asik-asik liatin porto, tiba-tiba ada pengumuman saham yang kamu punya mau right issue atau stock split. Langsung deh kepikiran, waduh ini apaan lagi? Untung apa buntung nih buat investasi gue? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, semua istilah tadi itu masuk ke dalam satu payung besar yang namanya aksi korporasi. Gampangnya gini deh, ini tuh semua manuver strategis perusahaan yang efeknya langsung kena ke kantong kita. Entah itu ngerubah jumlah lembar saham kita, atau ya nilai sahamnya itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling asik dulu ya, yaitu aksi korporasi yang biasanya jadi kabar baik dan bisa bikin investor senyum-senyum sendiri. Dan yang nomor satu, udah pasti deh, ini primadonanya para investor, apalagi yang nyari pemasukan rutin. Yup, kita lagi ngomongin dividen. Konsep dividen itu sederhana dan menyenangkan banget. Perusahaan cuan, untung besar, nah kita sebagai pemiliknya ya kecipratan untungnya dong, langsung ditransfer dalam bentuk duit tunai ke rekening kita. Kling! Benar-benar passive income. Contohnya, lihat aja BBRI yang terkenal royal banget bagi-bagi dividen. Siapa coba yang nggak suka, ya kan? Lanjut nih, ada fenomena yang kadang bikin kaget tapi sebenarnya bagus. Namanya stock split. Kamu lihat harga saham tadinya mahal banget, besoknya kok jadi jauh lebih murah. Apaan tuh sebenarnya? Biar gampang, kita pakai contoh paling nyata aja ya, dari saham favorit sejuta umat BBCA. Waktu mereka melakukan stock split dengan rasio 1:5 di tahun 2021. Nah, sebelum di-split, harga per lembarnya itu sekitar Rp35.000. Buat beli satu lot aja kan udah lumayan tuh modalnya, ya kan? Terus, perusahaannya ngumumin stock split. Dan besoknya, jeng-jeng. Harganya jadi cuma sekitar 7 ribuan per lembar. Jauh lebih ramah di kantong kan? Tujuannya apa sih? Ya jelas, biar sahamnya jadi lebih liquid, lebih gampang diperdagangin, jadi makin banyak orang yang bisa ikutan beli. Eits, tapi ini yang paling penting buat dipahami. Walaupun harga per lembarnya anjlok, jumlah saham yang kamu punya jadi 5 kali lebih banyak. Jadi, total nilai investasi kamu sebenarnya sama aja. Ini bukan diskon ya, ini lebih kayak kamu nuker selembar uang 100 ribuan, jadi 5 lembar 20 ribuan. Nilainya tetap sama. Oke, dari yang enak-enak, sekarang kita pindah ke bagian yang butuh mikir dikit nih. Di sini, kita sebagai investor nggak bisa cuma diem aja, kita harus ambil sikap. Pertama ada right issue. Ceritanya gini, perusahaan lagi butuh dana segar, mungkin buat bangun pabrik baru atau lunasin utang. Nah, mereka nerbitin saham baru. Tapi, sebagai tanda hormat, mereka nawarin saham baru ini ke kita dulu, para investor lama. Dan biasanya dengan harga yang lebih miring. Pertanyaan besarnya, terus gimana kalau kita cuekin aja tawaran itu? Nggak kita ambil haknya? Apa ruginya? Coba deh lihat di layar. Anggap aja perusahaan itu kayak satu loyang pizza utuh. Nah, potongan yang itu jatah kamu. Porsi kepemilikan kamu di perusahaan sebelum ada apa-apa. Nah, pas ada saham baru keluar dan kamu nggak ikutan beli, total potongan pizzanya jadi nambah banyak. Tapi jatah kamu tetap segitu aja. Artinya apa? Secara presentase, kue kepemilikan kamu jadi lebih kecil. Nah, inilah yang namanya dilusi. Nah, ada juga kebalikannya dari right issue, namanya buyback. Sesuai namanya, ini malah perusahaannya yang pakai duit kasnya buat borong sahamnya sendiri dari pasar. Dan ini biasanya jadi sentimen positif banget di pasar. Kenapa? Ya bayangin aja. Ini tuh sama aja kayak manajemennya bilang, saham kita ini kemurahan loh, kita beli ah. Artinya, mereka tuh pede banget sama masa depan perusahaannya sendiri. Sekarang kita ngomongin yang game changer banget nih. Aksi korporasi kelas berat yang bisa mengubah total masa depan sebuah perusahaan, yaitu merger dan akuisisi. Gampangnya gini, kalau merger itu dua perusahaan nikah, jadi satu entitas baru. Kalau akuisisi, satu perusahaan yang lebih gede mencaplok perusahaan yang lebih kecil. Contoh terkenalnya ya waktu Isat merger sama Tri. Tujuannya apa? Ya biar jadi raksasa, makin efisien, dan makin jadi jagoan di pasarnya. Biasanya sih, ini jadi kabar baik buat investor. Oke, udah banyak banget yang kita bahas ya. Sekarang, yuk kita rangkum biar ingat poin-poin kuncinya buat kita sebagai investor. Intinya gini, dividen sama buyback udah hampir pasti kabar bagus, boleh senyum. Stock split, kabar bagus juga, bikin sahamnya jadi merakyat. Nah, yang perlu kamu pasang kacamata detektif itu right issue. Kita harus ke poin dulu, duitnya mau dipakai buat apa? Bisa bagus, bisa juga zonk. Anggap aja ini contekan cepat buat kamu.
Dari semua obrolan kita hari ini, kalau cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Tanggal cum date. Ini adalah hari terakhir kamu harus punya sahamnya biar dapat hak, entah itu hak dapat dividen, dapat tambahan saham, atau hak buat ikut right issue. Lewat sehari aja dari tanggal itu, wah ambiar. Hak kamu hangus, nggak dapat apa-apa. Jadi, catat baik-baik tanggal ini ya. Jadi, sekarang kan udah lebih paham nih. Kira-kira, kalau besok ada berita aksi korporasi, mana nih yang bakal bikin kamu paling semangat atau malah paling waspada? Semoga bahasan kali ini ngebantu kamu jadi investor yang makin cerdas ya. Sampai ketemu lagi.